Mari kita angkat satu pujian. Satu nampak ya. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita sudah memasuki pekan biasa. Pada hari Rabu ini, kita akan merenungkan suatu bacaan dari Injil yang membawa kita bahwa pengikut Tuhan Yesus Kristus bisa berasal dari manapun. Supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, mari kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus,
hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Allah yang Maha Kasih, ketika melakukan suatu kesalahan karena kenikmatan jasmani yang memikat, kami jatuh dalam dosa. Berkenanlah menuntun kami hari ini ke jalan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu, jalan kebenaran dan kehidupan abadi, yaitu Putra-Mu Yesus Kristus. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga dalam pergaulan dengan mereka, kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku hendak mendarah sabda-Mu, sebab firman-Mu benar. Aku rindu akan keselamatan-Mu ya Tuhan, dan hukum-Mu kesukaan hatiku. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara terkasih, ada di antara kalian yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Padahal kalian tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Seharusnya kalian berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kalian memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika orang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan para pengejarku, yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri karena banyaknya kekayaan mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Tidak seorang pun dapat membebaskan diri atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terlalu mahallah harga pembebasan nyawanya, dan tidak terjangkau untuk selama-lamanya, kalau ia ingin hidup abadi dengan tidak melihat liang kubur. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Sungguh ia akan melihat orang-orang yang mempunyai hikmat itu mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun semuanya binasa, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, 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 haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, 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 haleluya.
suci Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pada hari ini sesuai dengan bacaan kitab suci dan bacaan Injil pada hari ini. Artinya kita sebagai orang Katolik, orang Kristen harus menjadi rendah hati, karena kalau kita bermegah dan kita menjadi sombong, kita akan menjadi pribadi yang jatuh dalam dosa. Hidup kita di dunia ini sesungguhnya amatlah singkat. Tidaklah bijaksana jika waktu yang singkat itu kita pakai untuk memegahkan diri di hadapan Allah. Apa yang kalian rasakan di tempat ini adalah suatu hal yang harus kalian camkan dalam hidup. Inilah kuasa dan kehendak Allah untuk memberikan makna terdalam dalam hidup kita, yaitu hidup kita jangan disia-siakan, baik oleh percabulan, oleh iri hati, dengki, kemabukan, pesta pora, kemadatan, kecanduan, narkoba, ikut-ikutan kejahatan-kejahatan yang tak berguna. Akhirnya kita jatuh dan kita melakukan tindakan kriminal yang melawan hukum, sehingga akhirnya kita harus dibina dan diberikan sanksi oleh negara di tempat ini. Allah berkuasa untuk menambahkan atau menghilangkan hari-hari hidup kita di dunia ini ya. Jadi bersyukurlah kita ketika kita misalnya ditangkap oleh aparat hukum, kita tidak dilakukan tindakan yang represif. Banyak pelaku kejahatan ketika dia melarikan diri lalu dia tertembak. Awalnya ingin menembak kaki, tetapi karena peluru itu tidak punya mata, pistol itu atau senjata itu tidak punya perasaan, dari kaki bisa kena kepala dan akhirnya tewas dengan sia-sia. Karena banyak pelaku kriminal, pelaku kejahatan itu melarikan diri. Dia pikir dia bisa terbebas untuk sesaat dari hukumannya. Sama seperti orang kecanduan narkoba, dia pikir dia bisa terbebas dari kecanduannya dengan mengkonsumsi narkoba. Tidak. Justru dengan mengkonsumsi narkoba dia akan menambah kecanduannya terus-menerus. Jadi kalau kalian mengkonsumsi narkoba, darah kalian itu harus didetoksifikasi. Perlu 30 tahun untuk memurnikan darah kalian itu. Makanya jangan bermain-main dengan narkoba atau psikotropika, dan zat adiktif kan. Kalau sudah bermain-main dengan itu, akibatnya dia mempengaruhi otak dan juga membuat badan kita itu menjadi ketagihan. Jika demikian, maka orang Kristiani atau orang Katolik harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dalam hidupnya sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah yang harus kalian lakukan, berlomba-lomba berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam melakukan kejahatan. Kalau ngacau orang jadi oke, buat ribut merasa hebat, jadi preman menjadi kuat, orang takut dengan kalian, tidak mikir
ya, karena manusia ini hidup tidak 1000 tahun. Hidup hanya ya kalau kuat 60 tahun, jika sehat 70 tahun, jika dapat berkat 80 tahun, kalau dapat anugerah 90 tahun, 100 itu mujizat, apalagi sampai ratusan tahun ya. Jangan kalian diingat sebagai penjahat, tapi ingatan orang kepada kalian adalah sebagai orang yang bertobat dan menjadi baik. Dan itu harus kalian pikirkan dengan ya, menyandarkan diri kepada Kristus Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ingatlah itu ya. Jadi jangan pernah kita menjadi pribadi yang mengulang. Jadi itu mari terus bersemangat di tempat ini bagi kalian ya. Jangan putus-putusnya berdoa, jangan putus-putusnya membaca firman Tuhan ya. Terus melakukan kebaikan, harus bersabar, berjaga-jaga, berhati-hati, murah hati ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan kriminal lagi, keributan, karena itu akan menyebabkan kalian ya makin dalam kegelapan. Kembalilah ya kepada Yesus Kristus dalam terang. Dan itu dibuktikan dengan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, serta kita hindarilah kelalaian. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Bagi saudara-saudara di tempat ini, semoga kami yang berada di tempat ini semakin hari Bapa bentuk menjadi pribadi yang kembali kepada Bapa, kembali kepada Yesus, dan kembali kepada Roh Kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, berilah mereka hikmat kebijaksanaan agar mau menerima kami kembali, dan mereka hidup rukun, damai, dan sejahtera beserta saudara-saudari kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami di tempat ini maupun juga yang di luar, agar menghindarkan diri dari tindakan-tindakan kebodohan, kejahatan, dan kriminal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi kami di tempat ini, berkatilah kami ya Tuhan, agar kami terus bertumbuh dalam iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Dua, tiga, lima. Di ufuk langit nan merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan
setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita dan kita satukan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling memberikan salam damai. Salam damai. Saudara-saudara terkasih, Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita duduk dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang kini hadir bersama kita. Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Kita ulang sebanyak 3 kali. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Mari kita berdoa. Mada Bakti 155, 156, silakan buka. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karya agung-Mu yang menyatukan kami di kapela ini. Semoga kami selalu dipimpin oleh kasih Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang selalu bersukacita dan hidup seturut kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih,
Ibadat sabda pada hari Rabu ini sudah selesai. Marilah kita pergi menjadi saksi damai. Syukur kepada Allah. Mada Bakti nomor 543. Mengasihi Maria, kerinduanku, menjadi abdinya, cita hidupku. Ya Bunda surgawi, sambut baktiku. Kini ku haturkan doa padamu, Maria pemurah, Ratu surgawi. Engkaulah bundaku, aku anakmu. Janganlah biarkan apapun juga memisahkan kita kini dan kelak. Ratu yang perkasa, dengar doaku, dampingilah aku di medan hidup.